Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saya akan mempresentasikan sebuah presentasi, yaitu mengenai kenapa sistem informasi itu penting. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan agar data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dan dari berbagai tingkat perusahaan. Meringkas, kemudian memfasilitasi dan memproduktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini juga berbasis komputer dan dapat berupa lembaran Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu, data dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal, sehingga sistem informasi yang digunakan lebih efisien dan produktif. Fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis yang pertama yaitu membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Jadi sebuah informasi itu harus benar adanya dan realistis, lebih tepatnya. Yang kedua, membantu menemukan solusi dan permasalahan bisnis. Seperti yang telah kita ketahui, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Selanjutnya, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini juga menyimpan histori data atau menyimpan data dalam sebuah basis data atau database, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. Jadi kronologinya seperti misalnya di sebuah bisnis kita mengevaluasi dari tahun yang lalu bagaimana itu kita bisa dapatkan. Kita bisa dapat dari database yang ada di sistem informasi gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi dan kita melihat kembali bagaimana perkembangan bisnis kita dari tahun ke tahun gitu. Yang keempat, membantu koordinasi antar departemen. Terkadang di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugas masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan tiap departemen dengan baik. SIM di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Dengan adanya SIM di sebuah perusahaan itu membantu pekerjaan kita, dan itu di masing-masing divisi itu jadi tidak tercampur gitu. Jadi sesuai dengan SOP yang ada gitu, karena adanya sistem informasi yang jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat sistem informasi manajemen. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen pada perusahaan, maka dapat meningkatkan kinerja dari bisnis yang dijalankan. Berikut merupakan beberapa manfaat dan penggunaan sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Dengan adanya SIM, kita bisa melihat semua aspek itu. Kedua, seorang manajemen juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja bisnis yang dijalankan. Dengan adanya SIM,
manajer dapat mengevaluasi dirinya sendiri lebih baik lagi karena adanya feedback atau kritikan dari sistem informasi tersebut. Keempat, ketiga, manajemen mendapatkan gambaran umum dan dari setiap operasi yang dilaksanakan. Dengan adanya manajemen, kita mendapatkan gambaran apa yang harus kita lakukan ke depannya atau yang harus dilakukan pada saat itu juga. Keempat, banyak keputusan yang dialih tugaskan dari manajemen atau menuju ke level organisasi yang mengidentifikasi yang lebih efisien dengan memperhatikan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Kelima, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi dengan cara melihat mengidentifikasi apakah sistem dan informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. Keenam, perusahaan dapat mendorong proses peningkatan alur kerja sehingga menghasilkan penyelarasan terhadap proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan setiap pelanggan. Ketujuh, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sehingga dalam sistem unit kerja dapat lebih sistematis dan terorganisasi atau terorganisir. Selanjutnya, contoh penerapan SIM yang sukses diterapkan oleh perusahaan. Di sini saya akan mengambil studi kasus yang terjadi pada perusahaan Bluebird yang berhasil mengimplementasikan solusi MySub atau bisnis situs. Kelompok usaha Blue telah menggunakan rampungan mengidentifikasi solusi perangkat lunak yaitu SAP dalam bentuk aplikasi. Dengan sistem informasi manajemen, pihak Bluebird itu menjadi banyak di kota-kota besar di Indonesia. Dengan sistem informasi, mereka bisa menjadi armada kendaraan yang sangat besar di Indonesia. Dengan adanya pengembangan dari aplikasi dan peningkatan konsumen, jadi itu mempermudah mereka untuk mengelola perusahaan mereka tersebut gitu, dengan adanya sistem informasi, karena mereka bisa melihat menganalisis target yang mereka sasarkan gitu, atau yang mereka butuh dan mereka yang sesuai dengan visi misi perusahaan tersebut gitu. Selanjutnya, dampak apabila perusahaan tidak menerapkan sistem informasi manajemen. Ada beberapa kerugian lainnya jika tidak ada sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi. Ini satu, aksesibilitas data yang tersaji tidak akan akurat bagi para pemakai. Jadi karena tidak adanya SIM, jadi mereka di perusahaan itu untuk data mereka tidak ada yang begitu jelas atau akurat karena kurangnya komunikasi mungkin di dalam sebuah perusahaan yang terjadi atau sering terjadi namanya miskom karena kekurangan data gitu. Yang kedua, tidak tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Ini contohnya dalam penggunaan aplikasi yang beredar sekarang, dengan mereka sebuah perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan zaman akan sangat tertinggal karena mereka kurang mahir dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di zaman sekarang gitu. Jadi itu menghambat
perusahaan tersebut tumbuh lebih besar lagi gitu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam beraktivitas. Selamat pagi.